Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Pihaknya meminta terobosan tersebut diimbangi dengan SDM yang melayani masyarakat. Orang nomor satu di bumi Panjalu ini menyebutkan dengan SIMRS pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri atau RSKK dapat dipercepat sehingga pasien tidak perlu lagi berlama-lama di rumah sakit. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri atau yang mewakili, selamat siang Bapak Asisten. Yang kami hormati Direktur beserta anggota Dewas RSUD Kabupaten Kediri. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD di pemerintahan Kabupaten Kediri yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati seluruh instansi vertikal, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan hari ini, Selasa 16 Mei 2023, bertempat di RSUD Kabupaten Kediri, kita bisa menghadiri launching aplikasi Go Digital SIMRS dalam keadaan sehat dan insya Allah selalu bahagia. SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebuah sistem yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat sehingga ke depan masyarakat bisa mendapatkan layanan rumah sakit yang lebih cepat dan juga lebih baik. Saya boleh minta tepuk tangan lagi untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, agar terus terjalin kebersamaan dan semakin meningkatkan kinerja layanan rumah sakit terhadap masyarakat yang membutuhkan, mari bersama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Majid dari RSUD Kediri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin radhiyallahu ta'ala sahabatir rasulillah alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yafiqatil majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalika wa katsirin syukran atim. Allahumma natawassalu ilaika bi suratul Fatihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati sultanil awliya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu hajatina ya Allah, hajatina ya Allah, hajati dunya wal akhirah. Na'ni antukatira futuqa ulumina wa antukatira sa'ata razakina wa antukatira ziyaratal Makkah wal Madinah wa antukatira barakata ahlina wa antukatira salamatan ahlina wa dzurriyyatina wa amwalina barhamarahimin. Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayna kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil alamina wa barakatan fi rizqin halalan thayyibah ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa natatina ra'afal hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana min kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin bi barakati syiril Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, pada yang kami hormati Dr. R. Gatut Raharjo SPAN, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Kajari, dan para undangan semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan kondisi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka peresmian penggunaan SIM RS elektronik. Jadi saya berterima kasih kepada semuanya sektor, semua teman-teman RSUD yang bisa membantu sampai terjadinya SIM RS ini untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi ini mempermudah, memperpendek alur masyarakat untuk mencapai pelayanan dalam kesehatan. Jadi dengan adanya SIM RS ini, kelebihannya adalah pasien tidak terlalu lama di sini, kemudian bisa cepat untuk mendapatkan pelayanan, kemudian pengobatan, dan bisa ditunggu di rumah, obat pun sudah sampai di rumah. Itu yang bisa saya sampaikan, dengan adanya SIM RS ini bisa semuanya lebih cepat sehingga pelayanan masyarakat lebih baik. Saya kira tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita dengarkan sambutan Bupati Kediri kepada yang terhormat Mas Hanindito Imawan Pramana. Disilakan. Mayoritas keluhan di masyarakat adalah lamanya menunggu. Bagaimana mempersingkat durasi menunggu itu? Salah satu terobosan yang dilakukan oleh RSKK adalah dengan melaunching SIMRS, kata Bupati yang akrab disapa Mas Dito itu. Dengan adanya SIMRS ini, kata Mas Dito, dapat menekan penggunaan kertas. Pasien atau calon pasien hanya tinggal menggunakan SIMRS yang dapat memberikan informasi termasuk antrian, rekam medis, dan resep obat. Mas Dito meminta SIMRS ini dapat diimbangi dengan tenaga medis maupun dokter yang mumpuni. Menurutnya, peningkatan SDM medis di RSKK ini harus dipantau langsung oleh Direktur RSKK Gatut Raharjo. Saya meminta kepada para tenaga kesehatan, kepada para dokter untuk memahami bahwa kita bekerja, bos kita di sini adalah rakyat, jadi utamakanlah rakyat. Pesan Mas Dito pada tenaga medis di rumah sakit yang berada di Kecamatan Pari itu. Tapi kalau tidak diikuti dengan dokter-dokter dan para tenaga medis di sini juga tidak akan maksimal. Maka saya minta kepada para dokter, para nakes, tenaga kesehatan untuk memahami bahwa kita bekerja di sini itu, bos kita itu adalah rakyat. Jadi utamakanlah rakyat. Kalau jenengan ada pasien masuk, ada orang masuk sudah cemberut, ya sudah, orang sudah tidak ada empatinya. Jangan sampai jenengan itu senyum atau menyapa dengan hangat pada saat bupati datang. Jangan, saya tidak perlu disapa dengan ramah. Saya pengen keramahan itu terjadi pada pasien-pasien yang ada di RSKK. Mungkin nanti RSKK ini akan menjadi salah satu rumah sakit yang saya berikan sedikit terobosan. Jadi nanti kita akan pasangkan beberapa CCTV, mungkin kita integrasikan dengan CCTV yang ada. Itu nanti bisa kelihatan, Dok. Oh, ini di ruangan ini orang yang bekerja selama 1 hari moodnya cemberut. Itu ketahuan. Moodnya senang, moodnya lagi berantem sama istri suaminya, itu kelihatan di situ, sudah terdeteksi semua. Jadi hati-hati ya. Ini perkembangan zaman sangat pesat. Jadi saya nanti tinggal melihat dari gadget saya bisa cek RSKK. Oh, ini ternyata tim RSKK saya dari misalkan 100, ini yang cemberut 20, yang senang 10, yang sedih sisanya. Ini yang bahagia pada kemana? Ini tugasnya kepala rumah sakit, membahagiakan jenengan semua. Jadi Pak Dokter juga saya berikan tugas lagi, bagaimana mensejahterakan teman-teman tenaga medis dan dokter-dokter yang ada di RSKK atau RSUD Pari. Mungkin itu dari saya berharap dengan adanya sistem informasi manajemen rumah sakit ini bisa mempersingkat dan RSKK bisa kembali menjadi rumah sakit rujukan dan rumah sakit terbaik di Jawa Timur. Untuk semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor.
Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hadirin yang kami hormati, bersama kita saksikan inilah launching aplikasi SIM RS dalam hitungan 1, 2, 3. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk launching aplikasi Yo Digital SIM RS. Beserta Direktur RSUD untuk bisa kembali ke tempat. Halo sahabat RSKK, kini berobat di RSKK bisa menggunakan mobil JKN loh. Pastikan kalian sudah mendownload aplikasinya di Play Store atau di App Store. Setelah tiba di rumah sakit, jangan lupa untuk konfirmasi ke petugas kami jika sudah mendaftar melalui mobile JKN. Jika kamu pasien BPJS, langsung menuju ke mesin APM khusus pasien BPJS. Setelah itu, akan keluar nomor antrian dan kamu bisa menuju ke poli tujuan. Jika kamu pasien umum, langsung menuju ke mesin APM khusus pasien umum. Kamu bisa menuju kasir untuk dicetakkan kwitansi dan pembayarannya melalui Bank Jatim bisa menggunakan m-banking atau e-wallet. Kamu bisa menuju ke poli yang dituju dan diperiksa oleh dokter sesuai keluhan dan diberikan resep yang sudah otomatis terinput di bagian apotek. SIM RS terkoneksi dengan berbagai bidang pelayanan seperti klinik jantung dan pembuluh darah, instalasi laboratorium, radiologi, instalasi bedah sentral, ruang pulih sadar, intensive care unit, hemodialisis, serta terkoneksi ke pelayanan unggulan rumah sakit yaitu Tarunamu. Aplikasi ini menunjang berjalannya sistem rumah sakit serta keperawatan dan kedokteran supaya lebih efisien dan kondusif. Sementara itu, Gatot Raharjo menjelaskan ada 10 alat SIMRS yang tersebar di RSKK. 5 diantaranya bisa dioperasikan portable atau mobile. Hingga 16 Mei 2023 siang, SIMRS ini telah melayani kurang lebih 500 pasien. Dengan peralatan yang portable, lanjutnya, tenaga medis dapat menjemput bola pada pasien yang masih kesulitan dalam penggunaan SIMRS ini. Menurutnya, pendaftaran bagi pasien baru hanya perlu menggunakan sidik jari yang kemudian bisa langsung dilayani pada poli maupun perawatan. Setelah periksa, untuk obat mau ditunggu boleh, mau diantar ke rumah juga boleh. Jadi kita tidak perlu waktu yang lama di dalam rumah sakit. Sebagaimana diketahui, SIMRS adalah sistem teknologi informasi, komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi,
pelaporan dan prosedur administrasi yang memperoleh informasi secara tepat dan akurat. Ya, jadi alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Kapolres, Pak Kajari dan Direktur RSKK kita bisa melaunching sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi selama ini keluhan di RSKK ini apa sih? Mayoritas keluhan masyarakat itu adalah lamanya menunggu. Nah, bagaimana untuk mempersingkat durasi menunggu ini? Salah satu terobosan yang dilakukan oleh RSKK hari ini adalah dengan melaunching sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Jadi sekarang sudah paperless, tidak menggunakan kertas lagi, tinggal masuk, pencet nomor pasien nomor berapa, ke poli mana, nanti tinggal berangkat ke poli, situ rekam medisnya semua sudah ada. Nah, ini harapannya bisa diimbangi dengan sumber daya manusia yang ada. Teknologinya sudah maju, kalau sumber daya manusia yang tidak bisa mengikuti juga ini masalah baru. Jadi artinya tadi saya sampaikan kepada direktur rumah sakit bahwa tugas direktur rumah sakit yang sekarang adalah mengawasi bagaimana dokter dan tenaga kesehatan ini bisa mengimbangi dengan adanya terobosan SIM-RS ini. Berlaku per hari ini. Berlaku, kita sudah mulai lakukan per hari ini. Dan nggak lupa juga setelah berobat, obatnya itu bisa kita antarkan ke rumah. Jadi ada namanya Tarunamu, antar obat ke rumahmu. Jadi orang yang berobat ke sini sudah selesai menggunakan SIM-RS, sudah pulang, sudah bisa pulang ke rumah. Kalau obatnya mau diantarkan, bisa diantarkan menggunakan tim dari RSKK. Untuk semua penyakit dan gratis. Jadi kalau ada yang minta pungutan, dilaporkan langsung ke direktur nanti. Apakah ini juga salah satu persiapan menjelang bandara itu? Ya, saya rasa ada dan tidak adanya bandara ini menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki rumah sakit. Jadi tidak perlu ada bandara pun, rumah sakit tetap harus melakukan terus pengembangan. Bahwa faktanya ada bandara itu satu hal yang lain. Ya, cukup, matur suwun. Yang mulanya berapa lama, sekarang jadi berapa lama, Pak? Jadi kalau dulu itu yang utama berbahaya jam-jam ya antri, sekarang tidak usah repot, kalau punya BPJS ya cuma kartu BPJS, fingerprint sudah selesai. Jadi pelayanan dulu jam 9 kita buka mulai jam 8 sudah dilayani. Kemudian setelah periksa dia mau nunggu 4 boleh, mau diantar boleh, jadi langsung pulang. Jadi kita tidak perlu banyak waktu yang harus di dalam rumah sakit. Kemudian obat bisa diantar sampai rumah untuk melayani orang. Pak, lepas daripada pelayanan digitalisasi terkait dengan masyarakat yang banyak sakit, untuk kapasitas pembangunannya bagaimana, Pak? RSUD Pelempare, Pak? Kita ada tambahan atau tidak, Pak? Tambahan besar, Pak. Jadi tahun 2024 pada 2023 Desember kita menambah satu tower dengan kapasitas 128 tempat tidur. Selesai pada Desember ini. Lokasinya di sebelah sini juga, Pak? Oh, di belakang. Ya. Jadi kita bongkar 4 ruangan kapasitas 50 menjadi 128, ditambah lagi nanti ada 78 kapasitas untuk kelas BPJS, jadi hampir 200 yang baru tambahannya. Tahun ini ya, Pak, ya? Yang 128 tahun ini, yang sisanya 2024 Juli, dan untuk satunya itu Juli kita sudah melayani kateterisasi jantung, insya Allah kita sudah bangun mulai Januari, sudah kita ajukan, sudah disetujui Kemenkes, SK-nya sudah turun. Jadi di sini mempersiapkan untuk Kediri sekitarnya, Kediri Raya untuk melayani kateterisasi jantung. Kita dalam proses. Masyarakat kan heterogen banget di Kediri Raya ini, ya. Untuk mengedukasi agar paham digitalisasi SIM-RS itu seperti apa langkah dari RSUD? Jadi kita ada tim humas, ya. Juga kita masih menerima yang non digital dengan kita bantu di sini untuk digital. Jadi kita nanti punya sekitar 10 fingerprint, tetapi yang 5 mobile. Jadi mendekati pasien-pasien yang supaya lebih cepat. Jadi kita nanti punya seperti ini, tablet, ibu penjer bapak fingerprint sudah terhubung. Itu nanti langkah kita. Jadi untuk karena masyarakat kita sebagian juga tidak mau, jadi tetap kita akomodir. Bisa. Sekarang kan WA sudah bisa. WA sudah bisa. Daftar WA, datang fingerprint sudah menuju. Nanti di poli diperiksa, di situ
menderita keluarga bisa pesan, Pak, saya nanti diantar obatnya, catat alamat aja sudah sampai. Yang belum diuji nanti bisa di apa? Android bisa. JKN kan bisa daftar dari rumah. Bisa. Ada. Jadi itu tetap masyarakat kita yang di bawah tidak bisa mengerti ini, tetap saya fasilitasi. Nanti ada yang keliling, jadi ada petugas setiap hari mobilisasi mendekati masyarakat yang belum. Artinya pasien yang baru itu nanti sekalian daftar di fingerprint itunya, Pak? Iya. Tidak mendapatkan kartu rumah sakit lagi gitu. Tidak, nanti kan sudah ada. Ya. Petugasnya itu keliling di rumah sakit aja atau gimana, Dok? Petugas untuk apa? Untuk yang mobile tadi. Mobile tadi. Di sini. Yang sudah datang tapi belum mengerti digital. Kan belum sampai fingerprintnya 5. Nanti yang 5 atau mungkin kalau bisa bertambah saya tambah pakai laptop fingerprintnya gitu. Total 10 alat ya, Dok? 10 alat ya? 10 alat misalnya. Nanti kalau lihat perkembangannya bertambah ya. Kan kita rata-rata pasien kita poli itu sekitar 500-600 setiap pagi ya. Terus yang sudah pakai ini sekarang hari ini aja berapa, Dok? Hari ini 500 berapa? Yang sudah pakai digital? Yang fingerprint, semua fingerprint. Yang hari ini Iya, semua fingerprint. 500 sudah? Semua fingerprint. Tidak bisa kalau tidak fingerprint tidak bisa disat. Oke, siap. Tidak bisa menuju polinya. Oh iya. Tim Liputan, Toho TV.